adalah al-iman. Kita mesti harus beriman bi asyrati as-sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Lama ketika kana ada yaumul akhir, hari akhir, hari kiamat, masbuqan, diawali bi'alamatin, dengan tanda-tanda. Tadulu, yang tanda-tanda itu menunjukkan qurba wuqu'ihi, dekatnya kejadian hari kiamat. Tusamma, maka tanda-tanda itu dinamai asratu as-sa'ah. Ya, asratu sa'ah, tanda-tanda kiamat. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan kiamatnya kecuali telah memberi tanda-tanda terlebih dahulu. Nasaba, maka sangat cocok an-nadhkura, kita sebutkan ahammaha, tanda-tanda yang paling penting, li'annal imana biha, karena beriman terhadap tanda-tanda kiamat tersebut wajibun, hukumnya adalah wajib. Wahwa dan dia adalah min sulbil akidah, bagian dari akidah. Jadi beriman terhadap tanda-tanda kiamat itu bagian dari pembahasan akidah yang kaitannya dengan iman dengan hari kiamat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'ah, iqtarabat, telah dekat, as-sa'atu, hari kiamat, wangsyaqqal qamar, dan rembulan telah terbelah. Mas, sini. Iqtarabatis sa'atu, hari kiamat telah dekat. Wangsyaqqal qamar, dan rembulan telah terbelah. Terbelahnya rembulan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, fahal adakah, yang durun, makna yang durun ay yang tazirun, apakah mereka menunggu? Fahal tidakkah yang durun, mereka menunggu, illa, kecuali as-sa'ah, hari kiamat, an ta'tiyahum, datang kepada mereka baghtatan, secara tiba-tiba. Maknanya adalah, apalagi yang mereka tunggu setelah mereka faham dan sadar, sesadar-sadarnya akan bahwa yang Allah Ta'ala utus adalah seorang manusia yang mereka kenali sebelumnya. Mereka kenali kejujurannya, tidak pernah tercoba berdusta kepada manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian mengetahui isi dan visi dari dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian memahami akan Al-Quran, dan Al-Quran bukanlah perkataan manusia, tidak lain kecuali adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa dan menanya, apalagi yang kalian tunggu untuk beriman? Apakah kalian menunda beriman sampai datangnya
hari kiamat, ya, anta'tiyahum, kiamat akan datang kepada kalian atau mereka baghtatan, secara tiba-tiba. Ayat ini berkaitan dengan orang musyrikin Quraisy. Di dalamnya mengingkari mereka akan keterlambatan mereka untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Faqad jaa asratuha. Faqad sungguh jaa, telah tiba, telah datang, asratuha, tanda-tandanya. Ai maksudnya adalah alamatuha wa ammaratuha, tanda-tandanya. Wahiduha, kalimat ammarat, kalimat asyrat adalah syarat. Kalimat asrat adalah syarat, pakai fathah. Karena apabila dia syarat disukun ra'nya, maka dia adalah bukan tanda, tapi dia adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun li dzatihi. Itulah syarat, itulah syarat. Syartu jamaknya syurut. Kalau syarat jamaknya asyrat. Maknanya adalah al-alamah. Wallahu ta'ala alam. Bi fathir ra, dengan di fathah ra-nya, syara. Wa huwa, dan dia adalah al-alamah. Kalau disukun maka dia adalah temannya sebab, temannya mani', temannya sahih, temannya batil. Hukum dari hukum-hukum wad'i. Hukum wad'i ada 5, sebagaimana hukum taklifi juga ada 5. Kita teruskan. Qala al-Imam al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi asy-Syafi'i, dalam kitabnya Tafsir al-Baghawi, beliau mengatakan, wa kanat, Syekh Ibrahim burimu so boleh. Wis mulai. Wis mulai. Hai. Qala al-Baghawi, berkata al-Imam al-Baghawi asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa kanat, dan adalah, wa kanat, dan adalah, bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyrati as-sa'ah, adalah termasuk tanda-tanda kiamat. Terutusnya Rasulullah Muhammad SAW adalah termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengingkari akan keterlambatan imannya orang-orang musyrikin Quraisy, dan Allah menutup kalimat tersebut dengan wa qad jaa asratuha. Siapa yang dan apa yang dimaksudkan wa qad jaa asratuha? Bi'satun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terutusnya Rasulullah, itulah yang dimaksud dalam ayat wa qad jaa asratuha. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib, ya, wa ma yudrika, dan apa yang membuat engkau tahu, ya, taulah engkau maksudnya, la'alla as-sa'ata, mungkin saja kiamat itu qaribun, adalah dekat. Betul?
hari kiamat adalah telah dekat waktunya. Ya, karena semua yang akan datang dan pasti datang adalah dekat. Saya ulang, karena semua yang datang dan akan datang dan pasti kedatangannya, maka dia adalah dekat. Karena tidaklah bertambah waktu kecuali menambahkan kedekatannya. Ya, hari demi hari kita mendekat kepada kiamat. Kum ya'al, kum ya'al. Bulan demi bulan tidaklah kecuali mendekatkan kita kepada kiamat. Detik demi detik tidaklah kecuali mendekatkan kita kepada kiamat. Ya. Nah, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya, hal yang durun, hal tidakkah yang durun mereka menunggu, yang durun bimana yang tadirun, illa sa'ah, kecuali datangnya hari kiamat, an ta'tiyahum, datang kepada mereka baghtatan, tiba-tiba, ya, wahum, sementara mereka la yash'urun, tidak menyadari. Maknanya adalah betul Allah Ta'ala telah memberi tanda-tanda kiamat itu, dan Allah mewajibkan kita untuk mengimani tanda-tanda tersebut. Tapi hanya orang-orang yang beriman dan Allah Ta'ala tuliskan kebaikan untuknya yang bisa mengambil faedah dan manfaat dari tanda-tanda kiamat tersebut, sehingga mereka berbekal untuk menujunya. Dan mudah-mudahan kita termasuk mereka yang berbekal untuk kiamat, menjadikan hari-hari yang kita lalui, menjadikan waktu yang kita jalani untuk mengais, ya, kemanfaatan sebanyak-banyaknya dan kebaikan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian wali qurbi wuqu'i yaumil qiyamah, wali qurbi wuqu'i yaumil qiyamah, dan karena dekatnya terjadinya hari kiamat itu, wa tahaqquqihi, dan pasti terjadinya. Tahaqqaqa ya tahaqqaqu, tahaqquqan, pasti terjadinya. Ja'alahu subhanahu wa ta'ala qad, ja'alahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari kiamat itu kagodin, seperti hari esok saja. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsun, dan hendaklah memperhatikan, mengaudit nafsun, masing-masing pribadi, ma qaddamat, apa yang telah ia siapkan, apa yang telah ia tata, ya, apa yang telah ia kumpulkan, lighadin, untuk hari esok. Apa yang dimaksudkan dengan hari esok dalam ayat ini? Hari kiamat. Kenapa disebut hari esok? Kan masih lama. Disebut oleh Allah Ta'ala hari kiamat, ya, dengan kalimat hari esok. Satu, karena dekatnya. Yang kedua, karena pasti terjadinya. Kita sebutkan karena dekatnya,
adalah karena semua yang akan datang dan pasti datangnya adalah dekat. Ya, demikian. Wal ghad, yang dimaksudkan dengan ghad, huwa kalimat ghad ma ba'da yaumika, adalah waktu setelah harimu ini, esok. Itulah ghad. Sebagaimana hari ini adalah ghadnya kemarin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahum, sesungguhnya mereka, yarawnahu, berasumsi tentang kiamat itu, ba'ida, masihlah jauh, wa narahu, dan kami memandang, kami menilai, kata Allah, qariba, dekat. Kenapa? Karena kiamat itu pasti datangnya. Semua yang pasti disebut dekat. Karena seorang akan bersabar menunggu sebelum hadirnya ketika dinyatakan bahwa apa yang datang itu dan yang akan datang itu adalah pasti datangnya. Ya, demikian. Warawa, dan telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, wa sahhahahu, dan beliau mensahihkan hadis ini, min hadis Anasin, dari hadis Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Marfu'an, hadisnya marfu'. Makna marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu, kata Rasulullah, bu'istu, aku diutus, ana aku, was-sa'atu, dan hari kiamat, kahataini, seperti dua hal ini. Kahataini, seperti dua hal ini. Wa asyara, dan Nabi mengisyaratkan, ya, bisababati, dengan jari telunjuk, sababah, wal wusta, dan jari tengah. Adakah jeda di antara dua jari ini dengan jari yang lain? Syahibra? Tidak. Tidaklah jari tengah, kecuali di sampingnya adalah jari telunjuk. Demikian juga tidaklah jari telunjuk kecuali di sampingnya adalah jari tengah. Saking dekatnya. Nabi gambarkan tentang terutusnya beliau dan akan kehadiran kiamat dengan as-sababah wal wusta sebagai gambarannya. Wa fi sahihain, dalam sahihain, ya, siapa yang dimaksudkan sahihain? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Wa fi sahihain, dan dalam kitab Sahih 2, Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Marfu'an, marfu', innama ajalukum, innama, hanyalah, ajalukum, waktu kalian, waktu untuk beramal, waktu untuk berbuat baik, waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk memakmurkan dunia ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiman madha, dibandingkan umat-umat terdahulu, qablakum, sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat yang lain, min salatil asri ila maghribi syams, min, sejak
salatil asri, salat asar, ila maghribis syams, sampai kepada waktu tenggelamnya matahari. Ila maghribis syams, sampai pada waktu tenggelamnya matahari. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, innama hanyalah baqaukum, keberadaan kalian, fima salafa qablakum, di dalam apa yang telah dilalui oleh umat-umat sebelum kalian, minal umam, dari umat, ma baina salati al-asri, antara salat asar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Disebutkan dalam kesempurnaan hadis, ini semua sebagai perumpamaan amal masing-masing umat. Umat Yahudi digambarkan oleh Rasulullah dari pagi sampai zuhur, dan mereka diupah berapa, Mas Jamal? 1 qirat. Kemudian setelah itu, karena pekerjaan belum selesai, diteruskan oleh umat Nasrani dari zuhur sampai waktu asar. Berapa mereka diupah? 1 qirat. Kemudian pekerjaan itu juga belum selesai, diselesaikanlah oleh kaum muslimin. Dan itulah masa kerja kita, itulah masa amal kita. Nabi sabdakan antara waktu asar sampai waktu maghrib, dan diupah berapa? 2 qirat. Yahudi dan Nasrani bertanya, kami bekerja lama namun ganjarnya atau upahnya sedikit, sementara kaum muslimin waktunya singkat tapi upahnya 2 kali lipat. Lalu Allah pun bertanya kepada mereka, apakah aku mengurangi dan mendolimi kalian? Apa jawabannya? Tidak. Karena mereka telah beramal sesuai dengan kesepakatan. Yahudi antara pagi sampai zuhur dengan upah 1 qirat. Nasrani antara zuhur sampai asar dengan upah 1 qirat. Kaum muslimin antara asar dengan maghrib dengan upah 2 qirat. Inilah anugerah yang Allah Ta'ala lebihkan berdiri kaum muslimin atas umat-umat selainnya. Kita teruskan. Walamma, dan ketika, karena ada amrus saati, keadaan kiamat itu, syadidan, adalah sangat berat, bukan perkara yang remeh entemeh, tapi perkara yang berat, perkara yang besar, ya, perkara yang harus diperhatikan, ya, karena kebahagiaan di sana kebahagiaan selamanya, karena kesengsaraan di sana kesengsaraan selamanya, ya. Karena adalah al-ihtimamu bisya'niha, ihtimam, memperhatikan bisya'niha, keberadaan kiamat, aktsaru min ghairiha, aktsara min ghairiha, lebih besar daripada yang lain, ya. Walihada, karena itu, aktsara an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperbanyak min bayani asratis sa'ah, dalam menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Nabi banyak menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, tidak hanya 1 kali dalam majlis, bahkan sampai diulang-ulang, ya, begitu dan seterusnya. Walihada kana aktsara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min bayani asratiha wa ammaratiha wa akhbara, dan Nabi mengkabarkan
amma ya'ti baina yadayha, amma tentang apa-apa ya'ti yang akan datang baina yadayha, sebelum datangnya kiamat. Ya, minal fitan, dari fitnah. Wa nabbaha, dan Nabi menyampaikan ummatahu, kepada umatnya, mengingatkan umatnya, wa hadzarahum, dan mengancam mereka. Mengingatkan mereka, mengancam mereka, liyata'ahabu, agar umat mempersiapkan diri, lidzalika, untuk menyambut hari kiamat itu. Agar umat mempersiapkan diri, ya, untuk menyambut hari kiamat itu. Amma adapun waktu maji'iha, waktu tibanya kiamat, waktu datangnya kiamat, fahuwa, maka waktu datangnya kiamat, mimma in faradallah, termasuk hal yang Allah menyendiri, bi ilmihi, dengan ilmunya. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu kapan akan terjadinya kiamat. Ya. Wa akhfahu, dan Allah menyembunyikan ilmu tentang kapan terjadinya kiamat, anil ibadi, dari hambanya. Li ajli, karena maslahati, kemaslahatan mereka. Kenapa Allah tak terangkan, tak sebutkan kiamat itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian? Allah tak sebutkan itu. Kenapa? Agar umat mendapatkan kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Liyakunu, supaya umat ala isti'dadin daimin, senantiasa selalu mempersiapkan diri. Kalau ditentukan waktunya, misalkan 2030, halah cek suyok kangang, tak tinggal turu, tak tinggal belakrak, tak tinggal dawah belek, tak tinggal mursal. Kenapa? Waktu nih apa man? Cek kurang suwi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikannya, Allah Ta'ala tak terangkannya, tapi Allah sebutkan akan kepastian hadirnya dan kedekatan waktunya, tidaklah semua itu kecuali akan membuat kita semakin senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kiamat dengan memperbanyak amal saleh. Ya, demikian. Kama, sebagaimana akhfa, Allah Ta'ala menyembunyikan. Kama, sebagaimana akhfa subhanahu, Allah menyembunyikan, angkulli nafsin, dari masing-masing pribadi, ya, waqta hululi ajaliha, kapan datangnya ajalnya. Mar, ngerti le kowe matimu sok kapan deh? Lek ngertiku matiku kurang seminggu, tat aku pengen ndang rapi saiki. Lah nyapa saelek-eleke wong mukmin lek mati apa bra? Dewe. Sebagian dari sahabat ada yang katakan, andai aku tahu umurku tinggal 40 hari, aku akan segera menikah lagi. Kenapa? Kenapa? Karena memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita teruskan. Nah, Allah Ta'ala sembunyikan ajal masing-masing hambanya agar semua hamba senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh. Ya, demikian. Litakuna, agar hamba daiman senantiasa ala uhbatil isti'dad, ala atas uhbati, persiapan, uhbatil isti'dad, persiapan, wangtizar, dan penantian, wala, dan jangan sampai
tatakasalu, malas, anil amal, dari untuk beramal. Semua kita tidak tahu kapan ajal tiba. Kenapa Allah rahasiakan ajal itu? Kenapa Allah tak buka? Agar kita senantiasa mempersiapkan diri. Ya. Qala al-allamatu as-Safarini. Berkata al-Imam al-Allamah as-Safarini, "Tsumma a'lama." Kemudian Rasulullah SAW memberitakan, anna asrata as-saati, bahwa tanda-tanda kiamat, wa amaratiha, ya, tanda-tandanya, tangqasimu ila salasati aqsam. Tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi 3. Qismun, satu bagian, Gahara, telah muncul, wangqadha, dan telah berlalu. Di antara tanda kiamat, kata al-Imam As-Safarini, ada tanda-tanda kiamat yang sudah muncul dan sudah berlalu. Ya. Wa huwa, dan dia adalah al-ammarah, tanda-tanda al-ba'idah, yang jauh. Wa qismun, dan yang kedua, zahara, yang sudah muncul, walam yang qadi, dan belum habis. Artinya tanda-tanda kiamat itu always, selalu, senantiasa ada. Ya, demikian. Wangqadha. Nah, yang kedua adalah qismun dhahara walam yanqadi. Bal, tetapi, la yazalu fi ziyadatin, senantiasa bertambah. Wal qismu tsalits, tanda yang ketiga, al-ammaratu al-kabiratu, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar. Allati, yang taqubuha, yang akan mengiringinya, as-saatu, hari kiamat. Di sana ada tanda-tanda yang belum tiba, tanda-tanda kiamat besar, yang apabila tanda ini muncul akan langsung diiringi oleh hari kiamat. Wahia, dan dia adalah, ya, tatataba'a kanidhami kharazatin inqata'a silquha. Wahia, dan dia adalah tataba'a yatataba'u, tatataba'u, artinya yang satu tiba diiringi yang lain, diiringi yang lain. Itulah makna tatataba. Kanidhami kharazat, nam inqata'a silquha. Kanidhami kharazat, sebagaimana jahitan, inqata'a, yang telah terputus, silquha, ikatannya. Fal'ula, yang pertama, a'ni allati zaharat wa madat wa anqadat. Ada berapa macam tanda kiamat? Le? Ada berapa macam, le, tanda kiamat, le? Ada berapa macam? 3. Sebutkan yang pertama. Masaka. Apa yang pertama, le? Mas Bima. Apa yang pertama, Ustaz? Tanda-tanda yang telah tiba dan telah pergi. Baik. Fal'ula, yang pertama, a'ni, maksudnya adalah allati zaharat, tanda-tanda kiamat yang telah muncul. Wa madad, dan telah berlalu, wa anqadat, dan habis. Ya.
Minha di antaranya adalah bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutusnya Rasulullah SAW. Terutusnya Rasulullah telah terjadi. Bahkan telah berlalu. Ya, bahkan Al-Imam Baghawi mengatakan faqad jaa asratuha. Apa maksud asratuha kata Imam Baghawi Syekh Jamal? Bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutusnya Rasulullah itu tanda kiamat yang Allah sebutkan wa qad jaa asratuha. Wa mautuhu dan wafatnya beliau, wa fathu Baitul Maqdis dan terbukanya Baitul Maqdis. Tertundukkannya Baitul Maqdis untuk kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka Baitul Maqdis dan menundukkan untuk kaum muslimin dalam waktu yang terdekat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan beban saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala singkirkan dari mereka cengkraman Yahudi dan Allah hinakan mereka sehingga semua Yahudi terkejar, terkepung, tidak ada satupun tempat mereka berlindung di baliknya kecuali akan memberitakan, wahai muslim, inilah Yahudi, bunuhlah ia, kecuali pohon gharqad. Ya, wa minha di antaranya juga qatlu Amiril Mukminin, terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah bin Al-Yaman, awalul fitan qatlu Utsman. Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, Abdurrahman Naim, Faisal Turuman. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, sahibu sirri Rasulillah, awalul fitan, pertama kali fitnah qatlu Utsman adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan al-khuruj, peperangan-peperangan allati waqa'at, yang terjadi bainal muslimin, di antara kaum muslimin, ba'da dzalik, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Wa zuhur, dan munculnya al-firaqi, kelompok-kelompok ad-dallati yang sesat. Munculnya kelompok-kelompok sesat. Kal khawariji, termasuk orang-orang khawarij contohnya, war rawafid, dan orang-orang rafidah contohnya. Summa qal, kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, wa minha, di antaranya adalah khuruju kadzabin dajjalin, munculnya kadzabin, para pendusta, dajjalin dan dajjal junior. Kullun minhum, masing-masing pendusta tersebut, yaddai, mengaku, annahu, bahwa dia nabiyun, adalah nabi. Semua dajjalun mengaku nabi, mulai dari Musailamah al-Kadzab sampai di Indonesia juga ada Lia Edennya, Mirza Ghulam Ahmadnya. Nah, semua itu adalah dajjalun kadzabun. Ya. Wa minha, di antaranya juga zawalu mulkul Arab, hilangnya kerajaan Arab. Rawahu At-Tirmidzi, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Wa minha, di antaranya adalah kasratul mal, banyaknya harta, melimpahnya harta. Rawahu Asy-Syaikhan, bahwa ini adalah tanda kiamat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wa minha, di antaranya az-zilzal,
banyaknya terjadi gempa bumi, guncangan. Wal khasf, dan tenggelam, maknanya adalah terjadi liquid. Wal masakh, dan terjadinya perubahan, berubah wajahnya menjadi wajah binatang. Wal qadhf, dan banyak sekali tuduhan zina. Zina banyak, tuduhan zina banyak. Manusia bicara tentang zina tidak ada malunya, wal iyadzubillah. Ya. Wa minna, di antaranya, wa ghairu dzalik, dan yang lain lagi, mimma, dari tanda-tanda akhbara anhu, yang telah bercerita tentang berita tanda-tanda tersebut, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa dia, ammaratus sa'ah, adalah tanda-tanda kiamat. Fa dhahara, maka telah muncul, wa madza, dan telah berlalu, wangqadha, dan telah punah. Inilah tanda pertama dari tanda-tanda kiamat. Tanda yang telah muncul dan telah ada dan telah berlalu. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Adapun tanda kiamat yang kedua, tanda tengah-tengah dan tanda al-kubra, maka insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.